Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di minggu yang baru ini. Tepatnya kita ada di hari Senin. Ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu kami kembali ada di minggu yang baru ini. Dan kami ada di hari pertama. Berkenan Tuhan, kami yang mensyukuri akan kebaikan-Mu ini, yang telah bersedia untuk menerima firman-Mu di pagi ini. Biarlah Engkau urapi sekalian kami, agar dalam urapan sayang Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di Senin pagi ini terambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa
haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, tema khotbah kita di Senin pagi ini ditulis demikian dalam Sabda Bina Umat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku, seringkali kita melihat tayangan film atau kita menonton film. Dalam cerita film itu dikisahkan orang tua yang memiliki kekayaan yang luar biasa, lalu kemudian hendak diwariskan kepada keturunannya, katakanlah anak-anaknya, merupakan sesuatu yang tentunya membahagiakan bagi anak-anak tersebut, karena telah terbayang olehnya dia akan memiliki harta yang banyak yang diwariskan oleh orang tuanya, yang tentu dipahami bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu yang panjang, bahkan mungkin sampai dia mati. Nah, begitu bersemangatnya sang anak ini menanti masa di mana ayahnya benar-benar memberikan warisan tersebut, karena menurutnya itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk memiliki semua yang dimiliki oleh ayahnya tersebut. Nah, tapi saudaraku, dalam cerita tersebut baik dalam film tapi ini juga banyak terjadi dalam kisah nyata, ya. Tidak sedikit kemudian apa yang dipesankan oleh orang tua yang mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya, lalu kemudian di pertengahan jalan, katakan demikian, orang tua tersebut berubah pikiran. Artinya tidak lagi mewariskan hartanya itu kepada anaknya, tapi kepada orang lain. Nah, tentu ini baik saudaraku untuk kita percakapkan dalam renungan pagi ini, karena tentu itu menjadi duka yang sangat mendalam bagi anak ini, karena harapan besarnya memiliki harta ayahnya kemudian hilang seketika itu juga. Dan di sana pasti anak ini dipenuhi dengan ketakutan, karena menurutnya kalau dia tidak menerima warisan tersebut, dia tidak bisa eksis atau tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti yang sudah dia pikirkan atau dia bayangkan pada waktu ayahnya mengatakan, harta ayah atau harta papa akan aku berikan kepada kamu. Nah, saudaraku, yang perlu kita bertanya di sini adalah kenapa kemudian sang ayah atau orang tua ini berubah pikiran, tidak lagi mewariskan apa yang ada padanya, katakan hartanya, kepada anak-anaknya. Tentu ada alasan kenapa demikian. Nah, biasanya saudaraku, baik dalam tayangan film ataupun dalam kisah nyata, biasanya itu disebabkan sang anak ini mendukakan
hati ayahnya. Dia tidak lagi hormat sama ayahnya. Dia tidak mengikuti perkataan ayahnya. Dia merasa toh apapun yang saya lakukan, saya adalah ahli waris. Tidak mungkin akan digantikan karena menurutnya dia adalah darah kandungnya, anak kandungnya. Sehingga tidak mungkin digantikan kepada orang lain. Nah, sekali lagi saya katakan saudaraku, cerita ini ada di film tapi juga ada di kisah nyata. Ya. Entah mungkin di antara kita ada yang mengalami sesuatu yang sudah dijanjikan kepada kita, lalu kemudian dalam perjalanan itu berubah. Kita kehilangan itu, lalu diberikan kepada orang lain. Nah, saya pikir saudaraku, ini baik untuk kita renungkan, supaya ketika kita tarik persoalan ini dalam kehidupan keimanan kita, tentang janji Allah yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini jangan kemudian serta-merta kita sikapi itu dengan masa bodoh. Orang bilang suam-suam iman. Kita tidak fokus kepada janji itu karena kita pikir, lah saya sudah dijanjikan maka otomatis saya yang mendapatkannya. Tidak, saudaraku. Ya. Karena ada yang ditetapkan oleh Allah untuk kita perhatikan dan kita lakukan kalau kita mau menerima janji itu, yaitu keselamatan. Sebab ketika kita membelokkan janji itu, artinya kita tidak mengikuti perintah Allah, maka janji itu pun akan hilang dari kita. Makanya ada firman yang berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam keterpanggilan janji itu diberikan. Tapi ketika proses pemilihan, bisa saja janji itu tidak ada pada kita. Karena kita sudah tidak menaati peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya. Kita sudah berpaling dari Tuhan, kita menjual Tuhan, kita mengkhianati Tuhan. Kita tidak lagi mengimani Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan akan tetap care dengan perkataan awalnya yang menjanjikan. Komit dengan perkataan awalnya yang menjanjikan. Sementara kita sendiri tidak lagi berada di jalannya. Ini harus kita tahu saudaraku, supaya sebagai orang Kristen jangan kita terlena. Jangan kita pikir karena kita Kristen percaya kepada Yesus cukup. Tidak. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan bagaikan orang mati. Bisa dipahami ya kalimat pendek ini? Iman tanpa perbuatan bagikan orang mati. Biar bagaimana Bapak Ibu beriman kalau tidak menyatakan dalam perbuatan, seperti orang mati. Bapak Ibu tahu orang mati seperti apa? Dia kaku, dia beku, dia bisu, tidak bergerak. Seperti itu kita di hadapan Allah. Ya. Jadi saya pikir ini penting sekali saudaraku. Sesuai dengan tema khotbah kita yang berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maksud perkataan di tema khotbah kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ini ditujukan kepada Yosua yang sudah menerima janji Allah. Aku menyertai engkau. Dalam ayat 2 dikatakan, di mana tapak kakimu engkau injak, di situ daerah itu akan kuberikan kepadamu. Dalam ayat 1 sampai ayat 6 dikatakan, aku menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa. Kemana engkau pergi, aku lindungi engkau. Itu janji Allah kepada Yosua, luar biasa. Dan tentu kalau kita bisa mewakili Yosua pada waktu itu, saya percaya Yosua, gila enak banget. Waduh, terima kasih Tuhan dan bla 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 bla. Bayangkan orang yang mengalami penyertaan Tuhan, diyakinkan oleh Tuhan,
bahwa aku akan ada untukmu dalam susah senang, untung malang, sakit sehat dan seterusnya. Engkau tidak kekurangan aku, engkau terus ada dalam perlindunganku. Saya percaya kita pun akan mengalami hal yang sama ketika kita menerima janji itu dari Tuhan. Tetapi saudaraku, mari kita lihat. Di dalam Yosua menerima janji itu, Allah katakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, supaya engkau fokus kepada Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak kecut dan tawar hati, tidak bimbang dan ragu. Artinya betul-betul kita dalam pengandalan akan Tuhan. Jadi hati ini yang menggerakkan kita. Hati ini yang selalu menjadi alat kontrol bagi kita untuk tetap ada di jalan Tuhan. Kalau hati sudah penuh dengan kebencian, hati penuh dengan amarah, kita akan lari dari jalan Tuhan. Ada bahasa rohani yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kita tahu obat itu menyembuhkan. Hati yang gembira. Artinya bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga kita tidak akan pernah menyimpang ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Mari kita lihat ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini dalam bacaan kita. Hanya kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Di sini Tuhan katakan supaya hatimu teguh, imanmu kuat. Baca firman Allah. Ceritakan kepada orang kebesaran Allah lewat Taurat Tuhan. Amalkan itu, lakukan itu dalam realitas hidupmu. Maka engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau tidak akan kecut dan tawar hati. Engkau tidak akan takut karena Allah berpihak kepadamu. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, dalam banyak kesempatan kita tidak mencintai firman. Kita ogah untuk mendengarkan firman. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang yang tidak suka mendengarkan firman. Walaupun sudah diberikan firman, tapi tidak didengarkannya. Ya. Fasilitas YouTube sekarang ini luar biasa. Khotbah di mana-mana. Tapi tidak ada satupun yang kita mau dengar. Karena kita membangun pengertian kita sendiri, kita merasa kita sudah begitu hebat. Tanpa firman kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tidak saudaraku. Firman ini akan selalu menjadi sarana baik untuk kita. Itulah alasan kenapa Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Luar biasa. Sehingga dia begitu mencintai firman. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita buka hati kita untuk selalu mau menerima firman Allah. Karena hanya firman Allah yang menuntun kita untuk kuat dan teguh. Baik iman kita, hati kita, jiwa kita. Dan dengan demikian kita dapat memerangi hidup ini. Dalam situasi apapun, COVID sekalipun, kita tidak takut. Mari saudaraku, lewat renungan pagi ini, kita kuatkan dan kita teguhkan hati kita.
yang pada akhirnya iman kita pun akan terbangun dan kita akan selalu melihat Allah secara utuh dalam hidup kita. Dan Allah pun akan memberkati kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini lewat firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk selalu teguh di dalam iman, sehingga kami mampu melihat Allah lewat firman-Mu secara utuh dan kami mampu merefleksikan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan dengan demikian itu jaminan bagi kami untuk mendapatkan keselamatan dari-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami sembari mencari nafkah dalam hidup ini, kami tidak melupakan janji Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Sehingga seperti apapun kami berjuang berkarya dalam hidup ini, kami tetap cinta untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tetap rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tetap selalu ingin dituntun oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melewati hari ini dengan percaya firman-Mu menerangi jalan langkah hidup kami. Sehingga kami taat setia kepadamu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.